Bapak Ganjar ngasih nilai 5 kepada Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Sementara Bapak Anies ngasih nilai 11 dari angka 100. Nilai 5 sama nilai 11. Sekarang buka deh di Al-Quran. Surat 5 ayat 11. Ini, ya Allah, ini kebetulan apa gimana ya? Bentar aku bacain. Surat 5 ayat 11, di mana ini ada surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ini guys, surat 5 ayat 11, surat Al-Maidah. Ini yang, ya Allah, merinding banget gitu kan, yang dimana pas baca artinya sesuai banget dengan fakta di lapangan, yang dimana Bapak Prabowo ini diserang jor-joran kan di atas panggung, ditonton jutaan mata memandang. Guys, bisa aja kan waktu itu Bapak Prabowo melawan dengan mengomentari kedua paslon tersebut. Tapi apa guys, Bapak Prabowo ini diam. Bahkan sampai geleng-geleng kepala, mungkin gak nyangka banget gitu kan. Bahkan Prabowo ini sampai nangis, yang dimana wanita-wanita Indonesia juga sama ikutan sedih. Karena ngerasa, ya Allah, sakit banget kalau misalkan ada di posisi Bapak Prabowo yang ada di atas panggung. Kayak cuma Bapak Prabowo yang tulus dan tidak menjatuhkan lawannya. Setuju. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Guys, ini aku nggak tahu lah mau ngomong apa. Tetapi apakah ini memang sesuatu yang kebetulan atau gimana? Yang kita tahu ya, Pak Ganjar kasih rating 5 ke Pak Prabowo dan Anies kasih rating 11 daripada angka 100. Dan ternyata mbak ini setelah mbak ini cek di Al-Quran di surat 5 ayat ke-11 jatuhnya ke surat Al-Maidah ya, ternyata artinya luar biasa ya guys, masuk dengan apa yang terjadi sewaktu sesi debat ketiga kemarin ya guys. Waduh. Dan Pak Prabowo di situ memang diam dan tidak melawan balik ataupun menyerang balik ya guys. Kita lihat Pak Prabowo diserang oleh kedua paslon ini, tetapi Pak Prabowo tidak menyerang balik. Nah, maka daripada itu benar, tepat sekali dengan ayat ini. Apakah ini sesuatu kebetulan ataupun tidak, aku pun Allahu alam. Tetapi kalau kita lihat dengan fakta yang ada di lapangan memang tepat sekali. Maksudnya ketika diserang ya seperti Bapak Prabowo ya diserang, tapi hanya geleng-geleng kepala ya, kita tahulah sendiri. Banyak sekali warga-warga ataupun netizen-netizen di TikTok menangis karena gara-gara melihat ekspresi Bapak Prabowo ketika geleng-geleng kepala dan tidak lawan ya guys. Semoga saja ini bertanda kalau Bapak Prabowo memang adalah presiden yang ke-8 di tahun 2024 ini guys. Oke, baik guys, nanti kita akan munculkan video, salah satu video Bapak Prabowo juga yang menanggapi tentang ramainya banyaknya netizen ataupun warga TikTok yang menangis di media sosial ini ya guys. Nah, jadi Pak Prabowo di situ nanti akan menanggapinya juga dan menanggapi soal tanah ya, soal tanah yang disinggung oleh Anies sewaktu debat. Ya, kalau nggak salah 340 hektar kata Pak Anies, tetapi semua salah. Nanti Bapak Prabowo juga akan menjelaskannya ya guys. Tetapi ada yang menarik juga ya guys. Di sini ya, ketika Bapak Prabowo tidak melawan, menyerang balik lawan debatnya ya, meskipun Bapak Prabowo bisa kalau beliau mau ya menyerang balik Pak Anies ataupun Pak Ganjar, bisa sebenarnya mengungkit kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa Pak Anies ataupun Ganjar, bisa sekali. Tapi Pak Prabowo memilih diam dan ya walaupun memang nyesek, saya tahu rasanya kayaknya banyak sekali orang yang nyesek ataupun menangis lihat ekspresi Bapak Prabowo yang hanya geleng-geleng kepala sampai berlinang air mata. Tetapi ya hikmah daripada Bapak Prabowo tidak melawan ya guys,
Maka yang dulu yang tidak punya pilihan ya, yang dulu yang tidak pernah menyoblos sama sekali meskipun udah dapat hak menyoblos, sekarang malah memilih Bapak Prabowo Subianto ya guys. Nah itulah ya guys. Mungkin mereka-mereka ini ya menganggap setelah menang debat menyerang Bapak Prabowo, nanti orang-orang akan pilih aku gitu kan. Pak Ganjar ataupun Pak Anies mungkin merasa begitu, aku hebat malam tadi menyerang Prabowo ya kan. Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya hasil debat ini sebenarnya hanya untuk kita melihat mengambil hati masyarakat sebenarnya. Tetapi yang paling berhasil mengambil hati masyarakat menurut saya Bapak Prabowo Subianto yang tidak menyerang balik dengan personal. Nah, jadi maka daripada itu nanti saya akan tunjukkan juga video-video orang yang dulu tidak maksud masih ngambang mungkin ya, ada yang masih ngambang tetapi sekarang udah mantap milih Prabowo Gibran. Saya jadi mikir deh, apa Pak Anies sama Pak Ganjar itu saat debat capres itu memang tujuannya mau naikin elektabilitasnya Pak Prabowo atau gimana ya? Ini gara-gara debat capres kemarin ya. Saya tuh jadi mikir-mikir kayak gitu. Karena saya kan pertamanya ini kayak masih mau memilih-milih gitu kan. Tapi kemarin itu buat saya Pak Prabowo itu dapat +1 dari saya. Saya belum tentu memilih beliau juga loh. Cuman dari debat capres kan setiap debat pasti ada kesimpulan yang kita ambil. Kemarin itu masalah pertahanan. Jadi secara otomatis sebenarnya itu adalah materi yang betul-betul dikuasai Pak Prabowo. Dan ada beberapa poin di debat tersebut ya saat beliau diminta membuka data yang mana memang sudah ada peraturan perundang-undangannya, ada yang boleh dibuka dan ada yang tidak gitu loh. Dan kalau ditanya kemana anggaran itu larinya, itu sudah dibuka beliau ke anggota DPR. Dan beliau pun berkata kalau mau ayo duduk bareng saya informasikan gitu. Yang mana anggota DPR yang menyetujui pun beberapa adalah anggota partai yang mendukung lawannya tersebut. Bahkan ketika saya menunggu Pak Anies dan Pak Ganjar menyampaikan visi misinya, malah nyerangnya ke Pak Prabowo gitu. Dan sebenarnya ya jujur aja menurut saya banyak celah Pak Prabowo itu bisa menjawab dan menjatuhkan lawannya, tapi nggak dilakukan sama beliau. Mungkin karena komitmen beliau seperti yang disampaikan sejak awal dalam kampanyenya, jangan menjatuhkan lawan, jangan menyerang lawan, jangan menyebar hoax, dan juga jangan menyebarkan fitnah tentang lawannya gitu ya. Jadi mungkin beliau konsisten tentang hal itu. Nah ini yang menjadi satu nilai plus di mata saya. Biasanya saat orang terpancing emosinya, dia dipojokkan kayak Pak Prabowo itu, bisa jadi dia akan meledak dan dia akan ngomong semuanya. Kasarnya lu jangan kira gue blow on ya, lu jangan kira gue nggak tahu ya, sini gue ngomongin yang gue tahu semua biar lu nggak memandang remeh gue gitu. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau menahan diri untuk nggak ngomong data itu. Pak Prabowo itu bekerja bersama Pak Jokowi itu 5 tahun dalam bidang pertahanan. Dan menurut jajak pendapat, Pak Prabowo itu adalah menteri dengan kinerja terbaik loh. Saya yakin 1000% beliau itu pasti tahu banget tentang pertahanan negara kita. Cuman saat beliau dipojokkan dan dijatuhkan, itu menurut saya luar biasa sih. Yang luar biasanya satu, dia nggak ada sama sekali menjelekkan lawannya. Mohon maaf ya, Pak Anies itu adalah menteri yang kena reshuffle. Jadi seharusnya itu bisa jadi senjata banget. Dan yang kedua, Pak Anies dan Pak Ganjar pun pejabat kan. Dia juga bisa tanya balik, kamu kinerjanya apa dulu waktu menjabat? Dan nilainya berapa gitu loh. Kenapa kamu memberi saya penilaian? Harusnya kan gitu. Itu kalau orang emosian ya. Kalau saya pun saya mungkin bisa nanya begitu tuh. Dan kalau dibilang dia emosian, ada yang bilang gemoisian gitu ya. Gemoy tapi emosian. Seharusnya saat itu dia udah marah banget. Dia udah bisa balik mencecar lawan-lawannya. Dan juga dia udah bisa ngomong apa yang dia tahu gitu. Tapi menurut saya beliau tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dan justru itu meningkatkan elektabilitasnya. Karena menurut saya ya, orang Indonesia itu juga bukan hanya melihat dari isi debat ya. Benar. Mungkin saat mereka ngelihat Pak Prabowo, ya mereka justru kayak, ya ampun kenapa dicecer gitu. Pernah nonton sinetron gak sih yang pemainnya dicecer gitu, yang pemain protagonisnya disiksa gitu kan, yang diinjek-injek gitu. Kita pada ngebelain protagonisnya kan. Nah mungkin perasaannya itu seperti itu ya. Kayaknya Pak Anies sama Pak Ganjar harus ganti strategi deh di yang berikutnya. Karena udah 2 kali ini ngejecer Pak Prabowo, tapi itu malah makin bikin respect dengan karakternya Pak Prabowo gitu loh. Coba deh Pak diganti strateginya gitu loh. Oh mantap ya, benar sekali ya guys. Waduh, kayaknya Pak Anies dengan Pak Ganjar ganti strategi lah untuk menyerang Pak Prabowo ya guys. Semakin mereka mau jatuhkan, semakin elektabilitas Bapak Prabowo semakin naik. Waduh, parah ya kan. Oke, coba kita lanjut ini satu videonya.
Abis aku nonton kemarin debat cawapres yang ketiga, wah gila. Aku semakin suka banget sama Pak Prabowo, jujur aja. Selama 24 tahun aku hidup, aku gak pernah sama sekali tertarik dengan hal perpolitikan seperti yang sekarang ini. Tapi kalian tahu gak sih, politik kali ini tuh kayak bener-bener seru banget. Sebenarnya kita punya hak sih buat memilih siapapun ya. Cuman kalau aku pribadi, setelah aku baca-baca artikel, aku lebih suka Pak Prabowo. Meskipun banyak teman-temanku yang mereka tuh nggak suka sama Pak Prabowo gara-gara kejadian yang 98, terutama etnis Tionghoa. Tapi kalau menurut pendapatku, itu pas pada saat itu Pak Prabowo pun juga nggak punya pilihan apapun selain menjalankan tugas dari atasannya kan. Dan yang kedua, Pak Prabowo pun itu sebenarnya juga Cina nggak sih? Oh, kalau Pak Prabowo Cina, setahu saya enggak lah ya guys. Tetapi enggak lah ya kayaknya, karena dari mamanya ataupun ibunya dari Jawa kalau nggak salah ya. Tapi kalian komen juga lah ya guys. Oke baik guys, jadi itulah ya pendapat orang-orang sekarang ini, malah semakin respect pada Bapak Prabowo. Yang dulu tidak memilih Pak Prabowo sekarang pindah haluan juga, dan yang tidak pernah menyoblos juga akan memilih Prabowo. Itulah efek dari kesabaran Pak Prabowo Subianto ya guys. Oke baik guys, di sini Bapak Prabowo menanggapi soal banyaknya ya, yang saya sudah buat videonya, banyaknya perempuan ataupun cewek-cewek ataupun lelaki juga ya yang menangis gara-gara melihat raut wajah Bapak Prabowo yang ketika dilecehkan, direndahkan di depan orang ramai ya guys. Oke, ini dia videonya Pak Prabowo. Mari kita sama-sama saksikan dulu ya guys. Prabowo respons netizen nangis lihat debat capres. Saudara nonton debat gak berapa hari lalu? Saudara-saudara, silakan saudara menilai sendirilah. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Jangan berpikir aku pintar, aku baik, aku pintar, aku baik. Pintar di mulut, lain di hati. Masuk akal. Saya terima kasih, saya terkesan hadiran dukungan yang luar biasa ke saya lewat macam-macam, lewat sosmed. Luar biasa, saya terharu. Saya lihat banyak emak-emak juga keluar air mata itu. Banyak emak-emak, banyak, ya kan? Banyak adik-adik, banyak anak-anak, luar biasa. Saya lihat ungkapan kalian. Saya sendiri keluar air mata. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Soal tanah ya. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara.
tanah rakyat, tanah bangsa daripada dikuasai orang asing. Lebih baik Prabowo yang mengelola. Betul, benar sekali. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Iya benar juga. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Dan saudara-saudara, berapa tahun yang lalu saksinya ada. Ini kebetulan aja Pak Jokowi juga ada, Presiden. Saya Menteri Pertahanan. Saya diberi tugas beliau untuk membangun food estate, lumbung pangan. 3 tahun yang lalu kita sudah antisipasi akan ada krisis pangan. Waktu itu mengajukan lahan dan ini dan itu, saya patut itu saksinya ada. Bisa dicek Pak Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha, ya. Hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu, bukan 343.000 hektar, bukan, mendekati 500.000 hektar. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Dan kita sedang menggarap itu, saudara-saudara sekalian. Jadi niatnya tidak baik, datanya salah, ya kan? Kalau orang apa itu? Ya? Sini banyak ujar kusuma ya. Kalau bahasa Jawa itu asal jeblak. Gitu. Ya. Tapi saudara-saudara, biarlah, ya, tidak apa-apa. Saya hanya menyampaikan ini supaya kalian tidak ngantuk. Oke baik guys, waduh, ternyata HGU ya, tanah yang dituduhkan oleh Anies 340.000 hektar itu ternyata mendekati 500.000 ya hektar. Ternyata datanya salah, pokoknya semua salah ya, tetapi sok paling pinter dia. Tapi aku ngerasakan Pak Anies tidak lain tidak bukan ingin semata-mata ingin menjatuhkan Bapak Prabowo aja ya guys. Tetapi yang saya sangat salut, ternyata tanah itu sudah dikembalikan ke negara, karena itu tanah negara ya kan. Cuma Bapak Prabowo Subianto mendapat HGU ya, ataupun hak guna usaha. Jadi ya sekarang sudah dikembalikan, udah 2 tahun yang lalu untuk negara. Dan ngapain juga kebawa ke debat gitu ya kan. Prabowo bilang kayak gitu, memang benar, ngapain juga ya dibawa-bawa ke debat ya. Waduh. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalian bisa berkomentar, dan kalian mungkin yang belum dapat ataupun belum memilih salah satu calon, maka daripada itu sekarang mari cepat-cepat pilih Prabowo Subianto, karena Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran lah yang paling ikhlas memimpin Indonesia ini ya, untuk Indonesia emas, untuk Indonesia maju tahun 2025. Dan ya oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah Prabowo Gibran akan menang 1 putaran. Dan ya sampai di sini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.